Indonesia. Nah, akhirnya apa? Dokter di Amerika itu bisa melakukan operasi di rumah sakit RGH dengan menggunakan robotic system. Dia mengendalikan robot itu untuk dia di rumahnya mengendalikan robotnya mengoperasi orang di rumah sakit RGH. Nah, artinya kampus harus berevolusi, bahkan saya menyebutnya berevolusi. Apakah memang kita harus pakai fakultas-fakultas yang konvensional serupa ini lagi? Sementara teknologi sudah berkembang sedemikian rupa. Nah, perubahan ini tentu akan merubah budaya. Budaya ini bukan saya mohon maaf, makna peradaban ini itu bukan cium tangan kalau jumpa orang dewasa ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana peradaban Islam berubah dari satu dekade ke satu dekade, itu adalah peradaban yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan peradaban dalam artian sholat yang baik, hanya sholat yang baik, puasa yang baik, dan lain sebagainya. Ketika Islam Jaya itu di sana adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan. Oleh karena itu, saya hanya ingin menyampaikan sedikit bagaimana ke depan ini kampus harus berevolusi, bukan revolusi lagi, harus berevolusi dengan melihat 50 tahun ke depan apa yang dibutuhkan, baik itu sumber daya, pekerjaan dan lain sebagainya, dan itu harus disiapkan oleh kampus. Saya pikir itu perlu kita diskusikan. Terima kasih. Kampus harus berevolusi. Berarti makna. Baik, saya kira kita masih punya waktu untuk kita berdiskusi atas paparan dari 3 narasumber kita tadi. Saya tidak akan ulang paparannya lagi. Tapi saya langsung saja berikan kesempatan yang seluas-luasnya para bapak ibu semuanya, para sesepuh, para tokoh ya di ruangan ini untuk yang mungkin bertanya atau memberikan pandangan atau perspektif lain bagaimana kemudian beliau ini ya punya SDM yang unggul ke depan untuk membangun provinsi yang lebih cepat dan maju. Mungkin Pak biasanya Pak Variasi di mana Pak Variasi sana Pak, baru nanti Pak Hunas, baru ya Pak Sam, kita mulai Pak Sempur dulu, orang tua kita dulu ya kan, sana Pak, nanti Pak Variasi, Pak Hunas, ini dari HIPKA, himpunan pengusaha muda ya, ya HIPKA, dari Bang silakan ya nanti, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami masuk untuk yang telah menyampaikan tadi pesan-pesan moralnya. Mungkin dari ketiga ini ada mungkin sedikit tadi disampaikan oleh Prof. Teddy. Itu betul itu yang kurasakan itu. Kalau ada sesuatu untuk kebaikan, kalau berusaha koma. Kalau main sogam, boleh ya. Saya sudah merasakan sekali itu. Pada waktu tadi disampaikan oleh Ketua Pemuda, bagaimana kita memperjuangkan anak Riau bisa sekolah di negeri. Sudah sepakat di sana itu. Ada yayasan kita yang mengurusi sana itu yayasan itu diurus oleh anak-anak Indonesia yang pintar-pintar yang kerja di sana, dan ketuanya kebetulan yayasan itu anak Riau, tamatan alumni SMA 1, tapi kerja di rumah sakit sana, salah satu rumah sakit itu. Dan ada anak Riau yang pintar, termasuk 50 terbaik dunia itu, dia dikasih duit perkiraan, itu juga alumni SMA 1, bahkan orang tuanya dari Pemprov yang meninggal oleh. Artinya, kalau ada kebaikan harusnya kan didorong, didukung. Ini malahan bagaimana kan? Saya waktu itu dapat izin dari pemerintah, semuanya diurus mungkin apakah Purnama itu termasuk ekonomi kami. Semuanya sudah siap, bahkan dia sudah siap karena kami kerjasama dengan pemerintah sana. Sebab dari itu ada beberapa daerah yang baru dikunjungi. Waktu itu pertama NTT, kemudian di Sumatera, ini ada Sumatera Barat baru Riau. Tapi dari ketiga ini tahu saya baru satu NTT yang sudah mendapatkan di kerjasama. Pada sana sudah siap. Tetapi dibuat berita dari media di sini,
Ini Riau kebakaran hebat, gubernur berangkat ke luar negeri. Padahal kebakaran hebat tidak ada sini. Tapi asap dari Jambi, dari Palembang sampai bentuk kan. Tapi satu pun ada beda saya. Akhirnya saya ditelepon oleh Menteri ini, Bapak bisa berangkat. Aku kasih argumen tak percaya. Padahal ini kan terus terang aja, mulai 2020 kita kan boleh dikatakan hampir tidak ada. Karena waktu itu sudah bagus lah, karena penanganan kebakaran. Tapi yang tadi itu kalau untuk kebaikan ada beda, biarkan aja gitu. Padahal kan anak bisa kerja, bisa sekolah gratis, bahkan mereka ini sudah turun ke sini untuk mempersiapkan SMK yang binaan kami nanti dengan SMA, supaya nanti anak-anak ini Riau ini bisa pergi anak Jerman. Yang untuk kesan luar, yang untuk orang tuanya, masa depan orang Riau, tapi tak ada yang menyelamat untuk itu. Itulah. Memang kita tokohkan susah, Pak. Itu juga perlu DPR, kita tengok nanti. Aku kan pernah buat itu. Saya bilang dia minta waktu itu, tolong siapkan kami kantor di perwakilan Riau itu, nanti yang tempat gede siapkan tempat di atas itu. Habis itu satu orang, dua orang, bagi itu. Itu boleh nanti. Jadi kompaknya dalam pertanyaan. Sumatera Utara kompak, Sumatera Barat kompak sih. DPD ikut, DPR semua ikut. Dapat ya dia, tapi kan tak kompak. Jadi ini memang kompaknya perlu. Kalau baik ya harus kompak, tapi kata baik ya kompak. Ya kan? Kemudian yang kedua, tadi singgung kalau masalah hijau itu. Orang ada memiliki lain daerah lain. Kan mulai pertama kan Sia Hijau. Boleh tengok. Saya berpikir kemarin, karena Riau ini pertama kebakaran hutan lahan itu hampir tiap tahun. Di Bapak itu selalu dikasih masuk kepada kami. Gambut kita yang terluas adalah Riau. Sementara masyarakat kita hidup di situ. Kalau kita tak peduli lingkungan, anjlok harga sawit, anjlok ekonomi kita. Maka kan dibuatlah peraturan gubernur dan jadi contoh gubernur seluruh Indonesia. Tujuan kami supaya harga sawit bagus. Dulu harga sawit saya siap Rp5. Mengadu masyarakat kampung dapat lagi Pak Rp5. Tapi kalau sudah diantar ke BPKS, tak mau beli, tak mau ikut apa dibeli dengan harga situ, dah boleh. Ya daripada tak dapat duit, itu kejadian masa lalu. Jadi artinya seperti ini, kalau tidak ada perhatian dengan yang berkaitan ekonomi jauh, ya pasti tak selamat kita. Ya, tak selamat kita karena dianggap daerah kita ini dulu kan ajak di daerah kita ini. Dianggap daerah relokasi, daerah macam lah, pokoknya semuanya usaha lingkungan. Jadi karena itulah kita buat program itu nyatanya sekarang berapa manfaatnya. Ini salah satu nih, anak Riau ini sekarang dapat beasiswa Inggris nih. Itu Riau itu modalnya. Wacana kan saya itu ada kemarin S3 di Unila sini. Katanya itu juga. Kalau Pak ada ngasih ilmu mudah-mudahan dapat pahala kan. Padahal juga ada dari UGM, S3 di UGM, ambil itu juga dari Riau. Jadi artinya di sini sehingga banyak ada duta besar yang banyak kemarin ketemu kami itu berkaitan ini. Tidak bisa tidak memang masalah lingkungan ini yang harus jadi perhatian, apalagi nama polisi. Tadi dibilang oleh Kepala Bapeda, ya sebenarnya tadi sampaikan kekurangan bagus itu masa depan sebetulnya. Bahkan kita sudah menawarkan beberapa perusahaan, ya. Tapi ini memang kalau kebijakan kita ini tak ada fokusan, kita mau bagaimana itu tak bisa. Ya. Inilah negara kesatuan Indonesia yang harus dipertahankan sampai mati. Betul lah, kan itu NKRI mati. Saya pernah tanya terus dia dengan pakar juga di pusat kan. Aku bilang masa nggak bisa doa? Kita sudah 80 tahun merdeka nih, tak ada maju-maju apa seperti itu juga. Kita kayak ingin merdeka lah, kalau bilang dulu dia merdeka tak ada lagi udah merdeka itu habis. Tapi setidaknya bagaimana memperbaiki bangsa ini sehingga maju. Gimana caranya Pak? Misalnya seperti Malaysia bisa bilang. Saya sampai ke Kucing itu, kebetulan Kucing itu konsulnya adalah orang Riau. Dia ada di semasa itu. Saya bilang konsul, berapa APBD Kucing ini konsul? 50 triliun.
Coba kan kalau diklarifikasi dengan yang benar. Kepala wadah, jabatan kemarin bisa boleh lah. Sama hari dulu pernah konsultan dari Singapura datang saya, investasi dari Kementerian Negeri. Mereka ingin bangun jembatan, tapi jembatan waktu itu dari perbatasan antara Johor dengan Singapura ke sini, tapi wilayah Malaysia. Tapi waktu itu anehnya lagi, kalau kita kan asik ini, kalau kita ke Dumai, Pulau Rupa, dia tidak, Pulau Bengkalis. Saya bilang kenapa Pulau Bengkalis? Karena Pulau Bengkalis dekat sini Pak, tidak Pulau Rasa. Ya ini tahu saya ceritakan ini. Jadi saya bilang, saya mau Pulau Rasa, mau Pulau Bengkalis, mau Pulau kami siap sebenarnya. Tapi kalau presiden itu, saya bilang, dia minta 100 hektar nanti di seputaran tiang itu nanti itu jadikan pariwisata lah itu. Kami sudah siap, saya sudah hubungi Bupati Bengkalis juga waktu itu. Bahkan mereka sudah tanya kepada Bengkalis, kita kasih data itu. Bahkan mereka sudah merancang dengan rancangan yang disiapkan oleh dari ahlinya dari Jerman, tapi investornya sudah ada dari Cina. Tapi kalau presiden setuju, mau lihat. Sama lah Rono Melaka itu presiden langsung Jokowi, ada Perdana Menteri Mahathir itu di Bangkok, saya ikut dalam delegasi beliau. Bahkan juga ada Perdana Menteri dari Singapura, sudah sepakat tuh Rono itu. Tapi sampai sekarang nggak juga. Jadi artinya kadang-kadang kebijakan kita ingin bagus itu, tapi kalau tidak didukung oleh pemerintah pusat sulit juga. Kemudian yang selanjutnya saya ingin kasih masukan juga nih, karena tadi saya kaitan juga dengan sambutan kedua tadi berkaitan dengan saya. Riau ini sebenarnya sangat diharapkan oleh Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Kalau dulu ketua itu presiden, ketua hari itu oleh presiden, sekarang nggak tahu lagi. Dulu sekretarisnya adalah Menteri Keuangan. Kita sebenarnya Riau ini, saya dulu sempat dipanggil oleh Wapres bersama Gubernur Kepri. Mereka berharap Riau ini dari sentralisasi, sentral daripada realisasi di ekonomi syariah, kemajuan ekonomi syariah. Mereka nomor 5 gitu ya, Pak, diterima oleh pemerintah dari Kementerian. Kita biasa nomor 2, nomor 3 Pak. Bahkan dari ekonomi Riau itu sempat 2 kali kita juara 1 Indonesia. Karena perhatian kita pada lingkungan itu. Jadi artinya di sini diminta oleh Wapres seperti itu agar Riau ini bisa mencontoh Malaysia sehingga bisa ke depan kita lebih maju. Salah satu kemarin yang ingin kami di sini adalah pusat industri halal. Jadi kita ini ada balai-balai seperti balai apa namanya? Balai populer yang melakukan nanti, sehingga nanti kalau misalnya bisa minta sertifikasi halal, industri halal itu bisa di Riau. Bahkan kami difasilitasi oleh Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, bahkan ada banyak 22 tinggi hadir, ada dari UI, ada dari ITB, kami minta saudara Riau. Kami sudah siap. Kami sudah bicara juga Pak dengan para rektor negeri, termasuk UI juga, bagaimana bisa mendukung ini. Dari perguruan tinggi ini semua yang mendukung kita. Cuma waktu saya waktu itu menghadap ini untuk mendapat legalisasi ini kan harus persetujuan pusat juga. Para balai yang pernah dia urus sertifikasi ini, tidak bisa Pak, begini banyak betul alasannya. Padahal kita siap begitu bersama perguruan tinggi bagaimana kita membangun itu sehingga nanti ini jadi penggerak ekonomi yang ada di sini, bahkan nanti beberapa produk industri di negara lain bisa nanti dilakukan di Riau. Jadi maksudnya itu karena ini memang sudah menjadi harapan dengan pemerintah nasional ini. Kenapa kita kalah di Malaysia? Malaysia itu nomor 1 Indonesia. Bahkan pakar industri halal Riau, Profesor Ridwan. Jadi artinya pakarnya orang Indonesia yang di Malaysia itu, yang dapat penghargaan dari mana, bahkan dari Arab Saudi. Karena untuk dimaklumi, saya kemarin itu bapak Prof. Ridwan itu cerita, takut saya makan ini Pak. Sebab sampai ke pakaian, sampai kapal ini banyak yang tak halal. Bahkan yang sepatu belum selesai. Dan kami pura-pura kawan pergi sana itu pas tengah hati yang pergi makan salah-salah juga.
Lalu itulah kajian halnya bagus sekali. Bahkan kan kalau nggak salah saya kan pelabuhan internasional halal itu yang pertama itu ada di Indonesia bukan Arab Saudi. Itu ya, di Malaysia yang ada. Baru dan di Arab Saudi tidak. Jadi Malaysia itu 2 tuh pelabuhan halal. Indonesia itu mana pelabuhan halal? Allah malam sabar. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu ini barangkali yang sedikit kami beri masukan mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi yang sampai tadi memang kalau nyangkut dengan kepentingan bersama untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bersama harus kita kompak gitu. Supaya nanti ya bisa jalan. Tapi ada juga tak kompak oleh Mbak tolong. Tapi juga kalau sekarang lebih tersebut. Kami kan waktu itu setelah belajar terjadi kemarin COVID kemarin Pak. Kita kan merasa banyak kurang-kurang dokter Pak. Agak banyak sedikit tahun gitu. Jadi waktu itu kami ingin kerjasama bagaimana bisa banyak nanti di kabupaten ini dokter-dokter yang dari kita yang kita biayakan kita beri beasiswa. Kami kan memberikan beasiswa apa kan? S1, S2, S3 itu sampai 20.000 lebih masuk ya yang dokter kemarin. Tetapi pada awal kita sepakat nih. Saya bilang pokoknya saya profesional. Kalau tak lulus tak pandai, tak lulus tak malas. Tetapi mengecewakan karena jauh sekali dari harapan. Sehingga waktu itu sempat juga lah saya terlepas ngomong dengan rektor. Besok bangunan fakultas kedokteran itu kami ambil dan bisa loh. Kami bangun itu apa saja aja. Ya kan? Gubernur bangun itu apa saja aja. Tanah itu tanah pemprov, kami ambil dari itu lah. Sampai gitu. Tapi bukan ya Pak, tak ada di Pak. Tapi setidak-tidaknya maksud saya, kalau sudah ada komitmen kita bersama, sepanjang anak-anak dari daerah pun memang sesuai dengan kualifikasi, apa salahnya gitu. Tetapi saya tanyakan sama anak yang kuliah di situ, saya tanya ada mahasiswa yang kedokteran itu Pak, tanya, anak mana yang banyak di situ nak, yang kedokteran? Anak Indonesia Pak. Saya bilang Indonesia dia ini bukan Indonesia. Termasuk UIN Pak, saya pernah sampai begitu pada UIN. Kalau begini, kapan anak dia 17? Kapan nak unggul? Saya tanya bahkan agak ekstrim saya tanya, apakah bisa Papua dan Aceh seperti itu sama? Tak mungkin bisa, tak mau anak Aceh dengan Papua. Jadi harusnya ada keberpihakan juga dengan anak daerah. Kalau kita dalam kalau yang ini adalah perusahaannya ini, saya sempat tanya juga ada profesor saya di yang mantan rektor juga, anak begitu loh Pak. Tapi ibu sadar bersuara gitu. Kalau suara panggillah. Sama dulu bagi hasil sawit. Jangan terus kita urus namanya berapa kali urus dapat. Tapi setelah kami ngumpul pas mau mundur sini, kan berhasil dapat. Hasil berserah menang KPD. Jadi artinya kalau kita bersama dalam urus ini, insya Allah yang dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Ceritakan banyak hal yang saya kira menjadi bahan pikiran kita ke depan untuk yang kondisi Riau ke depan lah. Tapi karena waktu yang singkat, saya langsung Pak yang singkat ya Pak. Karena ada beberapa lagi yang ada 6 butir, tapi singkat-singkatnya saya katakan. Iya. Pertama adalah kompak. Saya pikir kompaknya, apakah UNRI, UIN itu kompak atau tidak? Menurut mata saya, tidak. Sama saja gubernur dengan wali kota dan bupati tidak kompak. Artinya apa? Bisa nggak berbagi pikiran, bisa nggak berbagi perasaan untuk mencapai tujuan yang sama. Itu aja kuncinya. Kemudian saya juga punya pemikiran lamanya lah. Bisa nggak LPM, UNRI, UIN dan sebagainya membuat suatu program yang disampaikan ke DPRD, sampaikan kepada pemerintah daerah untuk diprioritaskan untuk mengenai pendanaan. Itu satu yang menjelaskan masalah kekompakan tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan kapankah ISMI akan menghadap, akan ketemu dengan forum DPR RI di lantai 7. Saya pikir perlu ini dicatat pelabur mengenai kapan. Mungkin secara rutin sekali 3 bulan itu bisa clear. Ya. Selanjutnya, apakah sampai saat sekarang ada nggak ISMI Riau yang menyampaikan pemikiran tertulis kepada pemerintah Provinsi Riau? Setahu saya belum. Ini yang perlu dipikirkan. Clear, ya. Kemudian kemarin saya mengikuti webinar terkait dengan legislatif in abstain. Intinya adalah undang-undang pemilu kita ini kan belum clear.
ya undang-undang pemilu. Ya, ini yang jadi persoalan kita nanti berkaitan dengan pemilihan umum. Karena bagaimana biasanya terkejar-kejar penetapan daripada undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah berkaitan dengan bisnis karbon. Saya pikir ada benarnya bisnis karbon. Tapi sekarang sudah ada perebutan. Ya, perebutan berkaitan bisnis karbon ini bukan saja oleh masyarakat, tapi perusahaan-perusahaan besar pun masuk, termasuk perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan tambang. Ini mungkin Pak Purnama perlu juga dipelajari, apakah bisa nggak masyarakat yang punya, seperti di Riau semuanya mengenai perhutanan sosial, maka dia akan dapat duit berkaitan dengan karbon. Kemudian hilirisasi sawit. Saya pernah menyampaikan di Musrembang, bisa nggak gubernur memanggil semua anggota GAPKI punya perusahaan sawit di Riau, panggil dia, kita tahu nanti ada datanya direktur atau tukang sapu yang datang, perusahaan lain. Tapi intinya kita himbau mereka supaya bisa mendirikan perusahaan yang hilir, bukan dikuasai oleh siapa yang di rumah itu? Wilmar, itu Malaysia punya. Yang Indonesia yang kita pegangkan. Sebagai perlu dihimbau. Tanpa dihimbau jangan diharapkan. Bisa enggak gubernur merendahkan hati, mengundang mereka untuk berdialog, ya, bukan menerima beban, tapi bisa mereka melakukan suatu alokasi. Saya kira 5 hal itu aja yang diperlukan yang saya sampaikan. Mungkin ada yang terakhir begini. Saya pasti saya dapat dengar kabarnya adalah pasti Pak Samsuan akan kecewa terkait dengan masalah Bosda. Sekarang Bosda kan nggak ada ya? Ada dari daerah. Nah, saya cabut pernyataan saya kembali karena saya dapat informasi Bosda itu dinolkan. Rupanya ada. Terima kasih. Terima kasih moderator. Pak ini sudah tajam betul apa kita ini kan, diskusi kita ini sangat menukik ya, gitu ya. Silakan Pak Pelunas. Singkat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri ya. Karena Pak Bahlil Pak Samsul dulu. iya. Tapi memang apa yang bilang oleh moderator betul tadi. Pak Bahlil ini biasa di setiap seminar pasti dia yang dulu tunjuk tangan. Tapi kali ini kok lambat ya. Rupanya ada Pak Samsul dan jadi aura Pak Samsul itu masih mengundurkan lagi Pak. Iya. Oke. Saya hari ini mewakili ditugaskan oleh Forum Pembangunan Kebangsaan. Ini bajunya ini lah baju NKRI ini kan apa nih? Iya. Bagi yang berminat kita perlu di belakang lagi. Oke. Ini masalah SDM Riau itu masalah yang tak habis-habis dibahas. Ya karena berulang-ulang itu aja sehingga forum diskusi ini sering kesannya menjadi forum merantau. Kita merantau bersama kita ini. Nah, konsep masih ada gitu. ya, konsep link and match itu kan sudah di tahun 40-an dulu oleh Menteri Wardiman, masih ingat begitu? Bagaimana link antara perguruan tinggi dengan industri. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hasilnya menurut saya masih jauh lah. Kita baca lah kalau di luar negeri itu kan produk-produk yang dihasilkan oleh universitas dan teknologi itu kan betul nyambung betul dengan dunia industri. Misal kalau pabrik mobil bikin spionnya di kampus ini, bikin lampunya di sini, nanti dirakit sehingga nanti dipakai oleh dunia industri. Jadi siklus ini berkembang terus gitu. Nah, sekarang apakah tentang konsep link and match gitu? Tidak tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dulu Unri, saya ingat dulu waktu zaman Pak Tarlufi kan punya PIP, pola ilmiah pokok. Nah, pola ilmiah pokok itulah yang jadi unggulan dari masing-masing kampus. Unila punya pola ilmiah pokok, WIR juga punya. Nah, Unri waktu itu pola ilmiah pokoknya adalah penarium di banyak laut, sehingga pola ilmiah pokok itu adalah kelautan. Banyak sekali ahli-ahli dosen fakultas perikanan yang disekolahkan di luar negeri. Saya sudah alumni perikanan juga. Tetapi persoalannya supaya banyak profesor perikanan yang doktor profesor terjadi, kita lihat apa hasilnya. Bisa dia menjadi penghasil ikan terbesar Indonesia,
relasi masih jauh. Ya. Jadi kita lebih banyak mengendalikan di pinjaman aja. Itu kira-kira. Jadi tak tahu ini apa yang salah ini. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuar, ya itu kan berdasarkan pengalaman. Beliau orang yang decision maker, pembuat keputusan. Itu pun masih mengeluh. Jadi kata Pak Mansur, Pak Samsuar, apa yang disampaikan oleh Pak Samsuar itu memang cocoknya mantan gubernur itu langsung jadi anggota dewan DPR RI. Awalnya bisa disuarakan terserah pengalaman itu. Tapi ada kata kunci tadi, kita ini kan kurang kompak. Ya. Nah, kurang kompak itu ada sifat buruk orang-orang Riau ini. Di rumah kecil dulu ada satu ungkapan, daripada dia dapat, jelas sesama tidak. Ya. Itu kita. Daripada dia dapat, jelas sesama tidak. Kemudian ada lagi filosofi katanya Mahathir yang bilang, dia cerita tentang Melayu atau kritik dia, orang Melayu ini katanya dia pandang Malaysia mungkin ya. Apakah ada persamaan kita macam ilmu ketam kata dia. Satu ekor ketam ingin keluar, 5-6 ekor yang narik ke bawah. Itu yang kira. Bila persoalan kita, bulan kita tak merantap lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolri. Ya lanjut. Terima kasih ada Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya perkenalkan diri, mohon izin Ari Nugraha. Kebetulan saya alumni Universitas Riau, dan saya juga sebagai praktisi startup dan kreator ekonomi digital. Yang saya hormati para narasumber, kemudian orang tua kita, Bapak Samsuar, Gubernur Riau pada masanya, dan seluruh peserta yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Ini terkait sebagai alumni, Pak. Saya melihat pentingnya kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha ini dalam melahirkan SDM unggul. Namun kami merasakan bahwa pemberdayaan talenta unggul ini, baik mahasiswa maupun alumni, belum memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan daerah dan penguatan dunia usaha. Selain itu masih terdapat gap antara kebutuhan industri dan output perguruan tinggi. Nah, kemudian pertanyaan saya nih khusus kepada Prof sebagai calon rektor UNRI, jika diberi amanah memimpin UNRI, program konkret apa nih yang akan dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara kampus dan dunia usaha agar lulusan UNRI tidak hanya siap mencari kerja, tetapi juga mampu menjadi inovator, entrepreneur, dan pencipta lapangan kerja. Nah, bagaimana strategi Prof dalam memetakan serta memperdayakan talenta-talenta unggul alumni UNRI agar menjadi kekuatan kolektif bagi kemajuan UNRI dan pembangunan Riau? Sebagai informasi, tahun 2020 yang lalu, kebetulan Pak Samsuar waktu itu jadi gubernur, kami mendapatkan kehormatan sebagai top 100 startup di dunia, Pak, di Istanbul. Dan dari pemerintah daerah, alhamdulillah Pak Gubernur, Pak Samsuar waktu itu support banget gitu. Namun yang kami rasakan, Pak, justru dari Universitas Riau itu biasa aja gitu. Bahkan tidak ada terdengar apa-apa atau karena COVID waktu itu juga gitu ya. Namun dalam hal itu dari startup yang kami lahirkan dan alhamdulillah hari ini masih eksis, alhamdulillah Pak, startup kami itu menjadi literatur kampus-kampus di perguruan tinggi, sampai juga mahasiswa S3 melakukan penelitian, ada dari Jerman, dari Inggris, macam-macam lah. Tapi akhirnya kami seleksi untuk tidak semua yang kita respon gitu ya. Nah, tapi kembali lagi nih Pak, talenta-talenta UNRI ini sebenarnya banyak Pak, tetapi kami belum merasakan bagaimana kampus sendiri, apakah sudah ada gitu Pak pemetaannya, database secara digital. Misalnya kita butuh
ahli di bidang AI hari ini. Siapa alumni negeri yang punya kemampuan AI? Ketika kita ketik kata kunci muncul nih, muncul misalnya. Kita butuh misalnya ahli di bidang infrastruktur, arsitek, siapa nih alumni Unri yang punya kapasitas itu? Nah ini dia, mungkin bisa dijawab Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak catat itu memang sudah apa ya, sudah mengerti gitu ya Pak Ari pertanyaannya, dan saya kira pertanyaan bukan hanya ke Prof itu, pertanyaan ke seluruh kampus beliau. Saya kenalkan sendiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Hanif. Saya mantan praktisi BUMN dari instansi berkitab. Sekarang sebagai praktisi dompet digital non perbankan. Dompet digital non Perbankan saya sekarang ini berprofesi sebagai praktisi dompet digital non perbankan dan sudah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia. Nomor lisensinya saya sebutkan, nomor titik 21-DKI-D-15/15 punya jadi lisensi dompet digital non perbankan yang selama ini saya sebagai salah satu praktisinya dengan teman-teman saya yang lain. Nah, terima kasih sekali, menarik sekali diskusi yang kita lakukan pada hari ini yang digagas oleh HB Orwil Riau dalam syarat sehat mewujudkan sumber daya manusia unggul. Secara konteks perguruan tinggi, dan kebetulan saat sekarang ini adalah era teknologi digital, maka kita harus berorientasi kepada dunia digital yang disampaikan oleh Dr. Burhan. Ini menarik sekali. Ada beberapa hal yang mau sampaikan kepada narasumber kita. Pertama kepada Pak Prof. Tadi disampaikan bahwa perguruan tinggi ini sulit mendapat sarana dan prasarana. Nah, ini bukan saat sekarang ini Pak Prof. Waktu saya kuliah dulu sama kejadiannya begitu juga. Tidak ada bedanya. Padahal saya sudah tinggalkan bangku kuliah 30 tahun yang lalu. Sekarang Prof mengatakan sulit mendapatkan sarana dan prasarana. Itu sama dengan 30 tahun yang lalu waktu saya masih duduk di bangku kuliah. Tidak ada bedanya. Itu satu perlu dijawab. Kenapa? Itu satu pertanyaan saya. Nah, kemudian tadi Pak Prof juga mengatakan kita sekarang ini tidak terakreditasi, sehingga industri-industri yang menginginkan dapat lisensi itu banyak kali ke Bogor, umumnya ke Jawa. Nah, di situ lebih jelas mereka sudah terakreditasi. Kalau tidak terakreditasi, hasil dari yang mereka dapatkan, mereka nanti dituding atau dipertanyakan produknya, sehingga mereka tidak berani, meskipun lebih canggih hasil penelitiannya, hasil labnya daripada kita yang ada di sini. Sebenarnya masalahnya satu, lisensi. Itu aja Pak. Saya jawab Pak kalau mau bukan mendahului, itu aja kalau saya lihat. Saya sebagai praktisi BUMN, saya sudah keliling Indonesia, bukan saya instansi berikutnya, dan saya tahu tidak hanya di Riau-nya ada begitu. Saya diskusi di tempat lain, saya alami pada waktu seperti banyak profesor yang mengatakan hal seperti itu. Jadi bukan Prof yang mengatakan, ya, bukan Prof yang mengatakan, yang lain juga di kota yang lain, provinsi yang lain sama pendapat seperti itu. Nah, kenapa? Ini yang perlu. Kemudian Pak Ketua ISMI Riau, Dr. Burhan, senior saya. Nah, saya sangat menarik sekali yang Prof sampaikan tadi tentang budaya kita dan teknologi digital. Nah, saat sekarang ini kita melihat teknologi digital itu hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, kemudian masalah kebutuhan publik. Sebenarnya sudah bergerak kepada isi dompet kita juga sudah digital. Oke, dompet kita digital, e-wallet iya. Tapi itu masalah di perbankan, masalah digital isi dompet. Juga non perbankan, ada tidak kita terpikir ke situ? Nah ini yang sekarang ini yang kalau saya lihat Pak Ketua, kebetulan banyak sebenarnya produk-produk di luar non perbankan yang bersifat digital, tetapi begitu diekspos oleh publik itu dikatakan scam gitu. Orang tidak berani. Dan saya sudah melakukan sendiri. Yang saya lakukan ini tidak scam. Saya sehari bisa menghasilkan lebih dari 3 juta.
one day. Inilah yang saya sampaikan tempoh hari. Mohon maaf, ini Pak Ketua. Saya pernah WA, chatting, saya ingin komunikasi ngajak kopi bareng. Artinya apa? Ini sumber pendapat organisasi salah satu. Saya akan buka webnya. Kemudian mohon izin nanti Pak Ketua ISMI Kota, mungkin saya akan ajak berdiskusi, kita ngopi bareng. Ya, apa yang bisa kita manfaatkan dari digitalisasi dompet ini untuk kegiatan organisasi. Kemudian dipastikan hal budaya. Budaya yang disampaikan oleh Pak Burhan tadi saya setuju. Budaya kita ini masih budaya lama, kolonial. Begitu mengadopsi teknologi digital, kita menganggap mungkin sebagian orang lah yang bisa beradaptasi dengan dunia digital itu. Sebagian lagi kita masih mengatakan scam lah, begini lah, segala macam gitu. Nah ini bagaimana kita mengubah culture kita, mindset kita ini terhadap perkembangan digitalisasi. Saya pikir itu Pak Buar yang mungkin bisa lah sebagai salah satu penggerak untuk mengubah mindset budaya yang selama ini kita lakukan dengan budaya digitalisasi. Nah, baik, saya pikir itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, waktu kita sekarang sudah pukul 12. Apa saja ya, minta kepada narasumber kita untuk menanggapi secara keseluruhan saja. Mungkin waktu spesifik nanti tema-tema khusus nanti bisa ditindaklanjuti untuk membuat dialog yang lebih spesifik ya. Untuk demikian saya ingin persilakan kepada Pak Purnama, silakan Pak Bapak tanggapi dari seluruh masukan pertanyaan dari para penanya tadi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ada 5 penanda akan menjadi perhatian kami semua yang bisa kami kerjakan nanti. Ada satu yang fokus kita ke Pak Ali Yasin terkait dengan bisnis karbon. Tadi disampaikan bahwa jangan sampai ini menjadi kejahatan baru, menjadi tidak untuk masyarakat. Kita di Riau sekarang kita kembangkan adalah bisnis karbonnya bukan proyek-proyek kecil, Pak. Kita jurisdiksi. Artinya seluruh daratan Riau ini kita nilai. Terus siapa yang mengelola lahan, OBS dan ada tidak. Jadi tidak ada antar baru gitu. Oke, itu. Ya. Lanjut silakan Prof. Baik, tadi banyak juga ya pengalaman adalah dengan yang sudah disampaikan. Tapi terkait pertanyaan ada tadi pertama dari Abdul yang tadi apa upaya yang kalau seandainya memang ini diamankan jadi sebenarnya wirausaha ini sudah menjadi indeks kinerja universitas ya, itu indeks IQ istilahnya ya, IQ 2 ya, berapa banyak jumlah mahasiswa berwirausaha kerja ya, bahkan dia hanya diberi batas di bawah 1 tahun ya, itu termasuk kinerja wajib bagi rektor yang ditandatangani biasanya ya, harus capai biasanya sudah ada target-target di kementerian. Nah di Undri itu pertama saat itu sudah ada namanya itu yang ekstensi dua akademik ya. Satu adalah memang kewirausahaan dan pengembangan karir kewirausahaan ya. Nah sekarang unit ini sekarang kan sudah apa namanya itu diberi wewenang cukup besar terkait dengan memasukkan sampai mata kuliah terkait kewirausahaan ini. Kenapa ini kita lakukan? Karena minat pemuda ini kita tahu ya beda dengan zaman-zaman mahasiswa sebelumnya. Dia kan kalau wirausaha itu perlu tantangan. Nah yang kami perhatikan itu mahasiswa sekarang itu kalau dengan agak kalau mampu karakter Gen Z-nya atau apa nggak tahu kita, dia terkait dengan tantangan wirausaha ini. Kan namanya wirausaha ini kan kadang-kadang kan perlu kita berhasil atau tidak dan seperti itu. Tapi sebenarnya dalam wirausaha itu biasa saja dari bangun. Tapi yang kita imbangkan itu masalah motivasi mereka untuk wirausaha. Ya. Nah makanya kemarin salah satu jalan keluar kita menyepakati bagaimana wirausaha itu masuk ke dalam mata kuliah
yang sesuai itu yang kita lakukan. Selain itu, unit yang tadi saya sebutkan yang sudah di SK-kan oleh Korektor ini punya program-program. Bahkan program ini sampai ke sosialisasi, sampai ke membuat di tiap fakultas itu namanya itu kayak pojok wirausaha lah. Kalau ada mahasiswa yang ingin wirausaha, dia bisa berkonsultasi ke sana. Di tiap fakultas itu dibentuk seperti itu, pojok wirausaha ini tadi. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya unit namanya LSP, lembaga sertifikasi profesi. Itu juga sudah dibentuk di rektorat. Tetapi karena ini masih baru, kita masih mencari kira-kira minat-minat apa saja di mahasiswa yang paling banyak terkait dengan persiapan dia untuk tamat nanti. Makanya LSP ini masih sekarang itu sifatnya itu sudah dapat izin terkait dengan penyelenggaraan ini ya kompetensinya itu. Tetapi untuk tidaknya ini yang masih kita perlu perbanyak lagi sesuai dengan minat daripada mahasiswa. Ini yang jelas-jelas kita siapkan sekarang ini. Nah, terkait dengan dengan motivasi tadi sebetulnya tadi juga perlu bantuan dari alumni-alumni yang sudah berhasil dalam wirausaha sebenarnya. Bahwa selain menjadi kinerja universitas, mestinya itu juga menjadi bagaimana mindset mahasiswa itu bahwa sebenarnya dia bisa membuka lapangan kerja, bukan mencari kerja. Itu mindset ini juga mau kita coba tingkat ke mahasiswa. Nah, ini yang lagi jalan ya. Silakan nanti kalau teman hari dan namanya datang ke kampus, tengok apa saja yang akan yang sudah direncanakan, apa yang bisa dibantu hari sebagai orang yang sudah alumni dan sudah berhasil di dalam tahap tadi gitu. Ya seperti itu ya. Seperti dulu ya jawabannya dari saya ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua tadi dari ya, terkait kenapa Sarpras ini kok dari dulu itu saja masalah. Nah, masalahnya Pak, ini tidak berhasil Pak mengajukan minta bantuan itu. Contohnya Pak, kalau kami di Guntur itu Pak, rumah sakit pendidikan itu kalau Bapak masuk Undri itu belum jadi separuh Pak. Kenapa belum jadi separuh? Terkendala di Kopnas, belum berhasil meyakinkan atau tidak tahu apa yang terjadi, atau kita pulang lobby, atau kita pulang kuat, atau kita pulang lomba ya di pusat itu, sehingga sampai sekarang itu rumah sakit itu belum bisa bersaing dengan rumah sakit yang ada di sekitarnya seperti Aulia, atau Walpros, atau Biman untuk dekat sana. Sehingga bahkan masyarakat Undri sendiri nggak mau berobat ke situ karena takut kurang nyaman dan sebagainya. Nah, inilah contoh bagaimana yang saya maksudkan tadi. Kalau ditanya, itu sudah saya tanyakan ke tim yang dibuat itu, kita Pak tidak berhasil di tingkat Kopnasnya. Nah, ini kan masalahnya di Jakarta lagi, ya. Kenapa kita tidak berhasil melobi itu semua? Nah, ini mungkin tadi yang saya sampaikan tadi, kekompakan daripada orang-orang beliau yang punya kekuatan yang ada di sana itu belum bisa menggolkan rumah sakit. Ini contoh saja ya yang ada di universitas kita. Nah, yang lain-lain juga seperti itu. Masalah yang saya sampaikan, masalah dana untuk mengenai banjir tadi juga terkendala di dinas yang di PU, bagian PU-nya gitu ya. Sudah sampai presentasi di sana juga belum berhasil. Kenapa? Salah satunya itu tadi belum kompak orang-orang kita yang ada di sana, jadi kurang kuat. Banyak kampus saja yang presentasi tapi kurang disahkan dari tadi dirinya, DPR-nya dan sebagainya. Nah, itu terkait dengan Sarpras tadi. Kemudian yang terakhir tadi masalah lain yang tidak akreditasi. Masalah ini adalah masalah kemauan saja sebetulnya. Pimpinan mau atau tidak, dan istiqomah lah kalau kita ya. Karena pasti ada kendala. Karena untuk menyiapkan satu web itu menjadi dan akreditasi itu perlu sekitar 2 sampai 3 tahun. Nah, ini kadang-kadang kita nggak maunya cepat-cepat saja, sehingga padahal itu sangat berat untuk mencapai ke akreditasi tersebut. Nah, yang saya rasakan itu seperti itu yang dirasakan di kampus, kemauan yang kurang, kadang-kadang pimpinan paham tentang tingkat akreditasi ini, sehingga kendala-kendala yang kecil-kecil tadi, sebenarnya kecil, persiapan SDM, kemudian
apa namanya peralatan itu tadi, termasuk biaya yang harus disiapkan itu kadang-kadang tidak direncanakan dengan baik. Itu yang saya rasakan salah satunya baik yang ada di proses itu yang terjadi. Nah, itulah Pak, hendaklah kalau masalah hasil ini. Terima kasih Pak. Ya. Tapi kalau insya Allah kalau Prof amanahnya selesai masalahnya. Siap. Ya, silakan perubahan waktu kita terakhir ya. Saya ditantang oleh Pak Fahri. Pak Fahri, dalam belum 1 tahun kepengurusan di Riau, kita termasuk yang berperan penting secara nasional mewujudkan konsep yang namanya desentralisasi pengelolaan haji dan umroh. Jadi berkas kita itu masuk sudah ke DPR RI ketika pembahasan Undang-Undang Nomor 8. Sebelum pembahasan itu kita sudah usahakan. Walaupun bahasa kemarin itu yang menjadi persoalan istilah desentralisasi pengelolaan haji dan umroh. Kajian kita dikaji oleh kawan-kawan di sini, mungkin ada sampai 4 bulan kajiannya, baru kemudian saya berangkat dengan surat Riau. Jadi artinya, makanya saya selalu sampaikan sama kawan-kawan, untuk merubah kebijakan nasional, tidak bukan harus menggalang orang secara nasional. Buktinya kita saja itu bisa bermain di sana, bahkan sampai hasil balik saja itu detailnya itu disampaikan ke kita dan kita bahas bersama. Nah kemudian mengenai masalah forum ini, mengurangi rasa hormat itu sebenarnya hasil diskusi kami di Senayan 2 hari dari sana untuk membentuk bagaimana kekompakan daripada kawan-kawan DPR ini. Saya sebenarnya menceritakan ini sih malu, ya, karena ini justru diminta pada waktu itu bagaimana menemukan kawan-kawan DPD dan DPR RI ini dengan gubernur. Jadi sampai hari ini alhamdulillah kita masih diajak untuk persoalan-persoalan serupa ini. Kalau dengan Pak Ahmad kita selalu diskusi sebagai ketua forum. Nah, cuma mungkin secara formal memang kita belum pernah ke saudara itu. Dan ini akan kita lakukan terus. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita memang ingin bersama-sama melakukan perubahan. Kalau untuk pemikiran tentang Pemprov, kemarin kita sudah ketemu dengan kalau tidak salah sekitar 12 pimpinan organisasi besar, kita Muhammadiyah, Wasir dan sebagainya. Betul, rumah. Tapi memang belum pada waktu itu masih ada dinamika persoalan konsepnya. Ya, artinya kita dalam situasi Pemprov kita yang sekarang ini memprihatinkan ini, kita mau masuk lewat yang mana? Gitu. Ini yang belum. Makanya kita pending dulu kemarin itu pemikiran-pemikiran kita tunggu dulu finalnya, baru mungkin nanti izin dan kawan-kawan akan masuk untuk memberikan pikiran secara tertulis dan spesifik dan bertajam. Ini kita lakukan dan tolong Pak Fahri dan kawan-kawan juga bisa terus memaksa kami gitu, mengingatkan dan maksa apa-apa, ya. Karena memang kalau nggak dipaksa-paksa gini kadang-kadang kita suka lalai. Dan kemudian terkait dengan digitalisasi, saya juga berpikirnya begini, digitalisasi itu nggak bisa lagi ditawar. Kita bukan berbicara masuk era digitalisasi, tapi yang perlu kita kaji itu pengaruh digitalisasi terhadap seluruh sistem. Baik dari yang saya bicarakan sistem pendidikan, sistem pemerintahan, ya, sistem keluarga, masyarakat dan segala macam. Saya akan buat forum nanti terkait sebesar apa pengaruh algoritma terhadap sistem perkembangan budaya bangsa ini. Ini yang harus dikaji. Bagaimana cara kita untuk mengantisipasi permainan algoritma ini di dalam sistem digitalisasi yang ada? Justru kita harus masuk ke sana. Gitu ya. Jadi ini persoalan bangsa, persoalan masyarakat, persoalan kita semua. Cuma nanti kita buat forumnya. Kita ada setiap sebulan sekali ada forum yang dibiayai oleh Pemprov. Nanti salah satu menunya saya ingin sekali itu untuk berbicara algoritma muslim. Jadi algoritma muslim yang kemudian bisa mempengaruhi daripada generasi kita ke depan nanti. Tapi kita harus masuk sistem algoritma juga. Gak bisa kita mengantisipasi seperti yang dibicarakan selama ini. Remaja kita diinginkan buat konten-konten supaya mereka terpengaruh dengan konten-konten kebaikan. Nggak bisa. Kita harus juga bermain di algoritma sistem itu. Bisa nggak kita menciptakan itu? Nah saya yakin itu bisa. Pakar-pakar kita kawan-kawan cukup banyak serupa itu. Cuma pertanyaannya memang selalu jadi pertanyaannya dari mana kita mulai.
Mau nggak kita memulai? Nah itu dia. Nah, ini saya tantang nih pemuda di sini nih. Hari ini saya tantang lagi. Kemarin saya tantang belum jalan itu lagi. Nah nanti insya Allah ya itu insya Allah kita akan masuk ke sana. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah diskusi kita sudah cukup panjang ya, kita sudah melalui masa 2 jam ya saya kira diskusi kita ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk tetap mengikuti diskusi dengan hikmat. Tentu masih banyak ya pertanyaan Pak Variasi, Pak Samsul tadi yang harus ditanggapi, waktulah yang membatasi kita semua. Tapi poin-poin penting saya kira terkait dengan digitalisasi nanti akan ditindaklanjuti oleh ICWI untuk membuat forum tersendiri. Dan tentu terkait dengan perguruan tinggi Provinsi Riau ini tentu akan menjadi PR kita bersama ya, bagaimana kemudian perguruan tinggi di seluruh Provinsi Riau ini kompak ya. Pak Fari tadi ada usulan yang konkret tadi, LPPRM-nya saling berkolaborasi dan mengusulkan apa sih sebenarnya yang saya kira ini ide yang bagus ya bagi akhir masukan kita semua. Ya, jadi saya kira itu tanggapan Bapak Ibu semua nanti akan ditindaklanjuti lagi dalam kajian-kajian isi yang akan kita rencanakan kajian bulanan untuk menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan penting tadi yang tentu pertanyaan sangat penting untuk kita respon secara cepat ya, terutama di fungsi-fungsi isi ke depan. Saya kira itu saja dan terima kasih atas kesediaan Pak Kepala Bapeda Nama atas kesediaannya memberikan paparan bagi kita semua, Pak Ketua ICWI yang telah memfasilitasi kita semua pada hari ini. Dan saya selaku pemandu acara mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan atas panduan yang memandu acara ini dalam sarasihan diskusi ICWI pada hari ini yang amat penting dan semoga nanti akan ditindaklanjuti di hari-hari berikutnya. Saya kira itu saja. Mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Muhammad selaku moderator dan yang membersihkan kepada para narasumber. Yang pertama Pak Dr. Muhammad Fakri, kemudian Pak Purnama Irwansyah, selanjutnya PN, kemudian Ketua Gubernur Riau. Bagaimana nanti kita foto bersama sebelum apa? Sebelum kita makan, bagaimana kita foto sama tidak depan, baru ya kita foto bersama, kemudian setelah foto bersama kita makan siang. Setelah makan kita akan lakukan dengan sinaril. Jadi pukul 8 kita akan berani acara selanjutnya kita harus dekat sini Pak, belakang. Kiri depan lah anak muda. Masuk Pak, baik masuk. Sini lagi. Sini lagi. sini lagi. Lah ya, dia seimbangnya. Oke, satu. Satu. Bentar dulu. Berapa Haji ini Haji? Satu, dua, tiga, 3, 2, 1. Tangguh.
Salam kompak, salam kompak. Nanti ada diskusi kita. Tuh, Aker. Aku mulai Fotoin kan, makan fotoin lu sama. Uni ada acara tak ngundang awak. Iya. Nanti kita makan sama lupa. Makan dulu lah, Pak. Oh, nasi goreng batangnya. Wah, anak kami dulu. Oi, apa lagi? Oke, Ya. nggak jadi makan. Ya, Bo yang mau. Ya pasti Pak. Memang orang itu kami. Betul kami dulu pasang. Ya Allah, ya Tuhan. Sering. Cepatlah. Dah. Satu. Ready. Satu. Dua. Satu. Dua. Asyik hitung satu ya. Sering-sering pasang. Tunjuk pasang. Tujuh sehari. Ayo makan dulu. Kita masih ada acara silaturahmi. Di situ. Pas dia lain kejar dia udah masuk lift. Kejar. Berdua dulu. Diharapkan kepada semua peserta untuk makan dulu.